terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Aminatun, mahasiswa PPG dalam catatan Angkatan 2 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2141104081114. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Purbalingga, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Sabtu 27 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN PPG dalam catatan dengan materi penyelenggaraan jenazah di kelas 11 TKR 5 yang awalnya diagendakan tanggal 29 November 2021, tetapi berhubung anak-anak sedang melaksanakan ulangan akhir semester sehingga saya mengambil praktek di hari ini. Mohon saran, kritikan, masukan untuk perbaikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bu Guru akan cek kehadiran dulu ya. Aldi Putra Firdaus. Ada ya. Sarapan apa, Di? Enggak sarapan, melas teman. Alfian Hendrianto. Sarapan apa, Fian? Pakai nasi, ya syukurlah. Anang Setiawardani. Oh iya, sarapan pakai apa, Nang? Pakai telur ceplok? Ya hebat. Andre Aziz Saputra. Iya. Sarapan pakai apa, Andre? Pak setelur. Iya, spesial pakai telur ya. Ardiansa nggak berangkat ya? Oke, tidak berangkat. Senyum, Mar. Sarapan pakai apa, Mar? Pakai ayam. Wih, jos banget loh. Eri Yuli. Iya, sarapan pakai apa, Er? Mie instan. Lo teh mie. Oh, mie instan, jangan pakai mie instan ya. Berarti ada 4 anak yang tidak berangkat hari ini ya. Semoga besok bisa berangkat. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Yang keras suaranya? Iman kepada Rasul. Oke, sekarang sambil ngecek fokus kalian ya. Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk 1-0, namanya tepuk 1-0 ya, 1-0. Kalau Bu Guru bilang 1, berarti nanti tidak tepuk. Kalau Bu Guru bilang 0, berarti tepuk 1. Nanti kalau yang salah, berarti kan kurang fokus. Nanti Bu Guru tunjuk. Bu Guru tanya minggu kemarin kita sudah belajar apa. Oke ya, kita mulai ya. Tangannya siap, jangan diumpetin di bawah meja, di atas meja. Oke, siap. 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 kayaknya Alvin mikir tepuk tapi nggak jadi. Satu lagi ya. 1 0 0 1 1 Ternyata kalian fokus semua. Berarti kalau kayak gitu Bu Guru tunjuk aja langsung ya. Coba minggu kemarin kita sudah belajar mengenai iman kepada Rasul.
Coba Eri, iman kepada Rasul, rukun iman yang keberapa? 4, betul. Coba si Alfiansa. Alfiansa, Rasulullah siapa saja? Yang keras suaranya, Fian. Ya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Oke, berarti untuk minggu kemarin kita belajar mengenai iman kepada Rasul. Sudah paham semuanya ya? Insya Allah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bab yang terbaru, dan ini penting untuk kalian pelajari supaya nanti di kehidupan masyarakat ini sangat berguna, begitu ya. Kita mau belajar mengenai penyelenggaraan jenazah. Oke, Bu Guru tampilkan dulu penyelenggaraan jenazah. Oke, Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Nanti hari ini kita akan belajar mengenai penyelenggaraan jenazah khususnya di KD 3.7 ya, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Di antaranya nanti kalian diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian penyelenggaraan jenazah beserta hukumnya. Apa sih hukumnya penyelenggaraan jenazah? Terus yang kedua, kalian diharapkan mampu menguraikan penyelenggaraan jenazah, penyelenggaraan memandikan jenazah. Nanti hari ini kita belajar 2 hal, karena penyelenggaraan jenazah ada 4 ya, dari memandikan, mengafani, menyolati sampai menguburkan. Hari ini kita belajar 2 hal, yaitu memandikan dan mengafani jenazah. Kalian nanti harus perhatikan baik-baik supaya kalian bisa menerapkan di masyarakat. Jadi kalau ada tetangga kalian yang meninggal, kalian ikut berpartisipasi dalam pengurusan jenazahnya. Oke, nanti setelah itu kalian Bu Guru minta untuk di akhir pembelajaran ya, nanti Bu Guru minta kalian untuk membuat laporan tentang memandikan dan mengafani jenazah. Jadi Bu Guru minta nanti perhatikan baik-baik. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama, pengertian penyelenggaraan jenazah. Apa sih itu penyelenggaraan jenazah? Yaitu perilaku mengurus jenazah. Tadi yang Bu Guru sampaikan ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, sama memakamkan atau menguburkan. 4 ini harus urutan, jadi tidak boleh mengkafani dulu baru dimandikan, nanti kain kafannya basah. Nggak boleh dikuburkan dulu baru dikafankan, nanti ya orang bisa dikafani, kan gitu ya. Jadi harus berurutan antara 4 hal ini. Dalilnya ini, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat telah ditetapkan ajalnya, maka apabila telah datang kematian, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi memang waktunya kita sudah ditentukan oleh Allah ya, mengenai ajal itu ya. Jadi kita tidak bisa mulai 5 menit maning, nggak bisa tawar-menawar kayak gitu. Nantilah 10 menit lagi gitu, nggak bisa. Jadi tidak bisa mengundurkan ataupun memajukan. Oke, selanjutnya hukum penyelenggaraan jenazah. Hukumnya adalah wajib atau fardu. Nggak tahu. Kalau fardu ngain apa fardu ngain? Jadi kan ada 2 tuh, ada fardu ngain sama fardu kifayah. Nah, untuk menyelenggarakan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ngain itu adalah apa? Kewajiban untuk masing-masing individu. Jadi ini masing-masing individu. Contohnya sholat, puasa, zakat. Jadi kalau misalnya akbar nggak sholat, yang dosa akbar, karena masing-masing individu. Tapi kalau wajib kifayah, bentuk kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif, jadi secara berjamaah. Di desa kamu ada yang meninggal, kemudian tidak ada yang mau mengurus jenazah itu, maka umat Islam yang ada di daerah itu semuanya berdosa. Tapi kalau ada orang yang mau ngurusi cukup 3 atau 5 orang saja, maka semua umat Islam yang ada di situ gugur kewajibannya. Begitu.
Terus selanjutnya penyelenggaraan jenazah tadi meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan ya. Terus ini adalah yang pertama memandikan dulu. Syarat jenazah yang dimandikan satu harus Islam. Berarti kalau misalnya bukan beragama Islam, kita tidak punya kewajiban. Yang kedua, didapati tubuhnya walau sebagian. Misalnya seperti ini. Misalnya ini anggap saja korban kecelakaan ya, sehingga tangannya patah dan tangannya entah nggak tahu kemana. Ini tetap wajib dimandikan. Didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Bahkan kalau misalnya yang ditemukan hanya kakinya saja, maka yang harus dimandikan ya kakinya saja. Misalnya yang ditemukan. Lalu selanjutnya bukan karena mati syahid. Kalau dulu di zamannya Nabi Muhammad perang kemudian mati membela agama Islam, itu namanya mati syahid. Jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung disolatkan, langsung dikuburkan, karena darah yang ada di tubuhnya, baju yang dipakai untuk perang itu yang nanti jadi saksi bahwa dia adalah mati syahid dan dijamin masuk surga, kan gitu ya. Orang yang berhak memandikan, siapa yang berhak? Satu, keluarga, nomor sisi keluarga nedisit yang tahu tata cara dan mampu memandikan. Makanya ini kita harus belajar, ini penting sekali ya. Terus berjenis kelamin sama. Kalau perempuan ya yang mandikan perempuan, kalau laki-laki yang memandikan laki-laki. Terus orang Islam yang berakal sehat dan baligh. Berarti sudah baligh, jangan anak-anak ya. Kalau anak-anak belum baligh ya jangan. Terus dapat menjaga rahasia jenazah. Jadi kalau misalnya nanti lagi memandikan nih, terus kemudian di tubuhnya ada cacatnya, terus nanti yang memandikan cerita ke orang, tadi tuh saya pas lagi memandikan ada cacatnya, itu berarti dia tidak bisa menjaga rahasia jenazah. Itu tidak boleh. Jadi belajar cara memandikan jenazah. Bu Guru tayangkan dulu videonya bagaimana cara memandikan jenazah. Yang ketiga pasti tidak, maka yang pertama menjaga tangannya. Biasanya orang yang meninggal kedua, kalau mengatakan tidak kubidoro tapi orang masih makan ternyata sendiri dan mulutnya terbuka, maka harus atau itu bahasa jangan lupa sampai dia maka sampai kemudian meninggal anda bisa meninggal saya juga langsung nah itu langsung tutup gini, gini. Nah kemudian kalau tanya sekarang ini diberikan apa ya? Baik-baik ya. Soalnya ini penting dan kalian Bu Guru harap bisa memandikan jenazah, mengkafani sampai nanti menguburkan. Ini penting sekali ya. Soalnya kalau zaman sekarang nggak bisa, nanti ketika ada tetangga yang meninggal atau keluarga kita yang meninggal, kita bingung harus bertanya ke siapa. Mumpung ini kita sedang menuntut ilmu, kita pelajari secara maksimal. Tentunya harus berpakaian. Ya, dilepas pakaiannya ya. Kenapa? Jenayah itu cepat ngaku. Nanti kalau sehat, gimana? Kita angkat ada terlepas di kamarnya, atau kita angkat dilepas pakaiannya di tempat ruang ini. Ya, jadi biasanya kalau dari yang meninggal kita bikin seperti apa ya, penutup supaya jenazahnya itu tertutup dari cahaya matahari, maksudnya panasnya matahari, hujan, terus auratnya tetap tertutup. Ini harusnya, maaf ya ini Bu Guru tidak, harusnya misalnya kita menggunakan jarit atau sarung gitu ya untuk menutup auratnya. Jadi walaupun ini sudah meninggal, kita tetap harus menjaga auratnya jenazah supaya tidak terlihat oleh orang lain, terutama yang berjenis kelaminnya berbeda gitu ya. Anggap saja ini adalah bukan kain kafan, ini adalah jarit dulu ya misalnya ya, kita gunakan jarit untuk menutup. Jadi ketika dimandikan, walaupun sedang dimandikan, auratnya tetap ditutup gitu ya. Anggap saja ini adalah jarit, bukan kain kafan ya. Oke, kita praktekkan sambil kita tayangkan videonya. Jadi melihat nanti
Ini anggap saja bawahnya berlubang ya. Kalau ini kan tertutup, jadi nanti kotoran atau najisnya tidak jatuh ke bawah. Anggap saja ini berlubang. Jadi nanti kita praktek memandikannya seolah-olah ini nyata gitu ya. Seperti ini yang ada di video. Langsung ditaruh ya, aman, bisa. Kenapa kalau nggak begini nanti kotornya mana? Banyak kotornya bisa turun. Masuk ke lokasi. Ini misalnya banyak jual ya, banyak jual. Kalau makanan bagus sih, jual. Nah, kemudian 1, 3, 5, 7 atau ini misalkan. Kalau mereka memiliki ilmiah, bima, inwasifri, tahan, awamsa, ketika ada kepalanya. Yang pertama membersihkan najis yang ada di tubuh jenazah ya. Mulai dari bagian kepala, misalnya matanya naciloya buang ya, terus telinganya bersihkan, mulutnya digosok ya pakai sikat gigi, terus kemudian misalnya jari-jari tangannya ya kotor, terus sela-sela jari kaki, pokoknya najis yang ada di dalam tubuhnya itu dikeluarkan dulu. Terus nanti setelah itu kita buang najis yang ada di dalam perutnya berupa feses ya. Nanti jenazahnya agak didudukan sedikit begitu. Ini karena jenazahnya kaku ya, kaku banget jadi nggak bisa didudukan. Jadi agak didudukan sedikit begitu. Terus kemudian perut bagian bawah ditekan. Supaya apa? Supaya kotorannya keluar lewat dubur. Jadi nanti ada yang mekan gitu ya. Nanti kan fesesnya keluar ya. Kotorannya keluar lewat dubur. Nanti ada yang bersihi. Jadi pokoknya air itu terus mengalir. Kalau Bu Guru cocoknya airnya itu dari keran, jadi terus ngalir gitu, bukan yang di ember. Takutnya kalau embernya itu lebih rendah dari tempat ininya, tempat pemandiannya, akan nyiprat kembali gitu maksudnya. Kalau nyiprat nanti kan jadi najis yang ada di sini ke airnya. Jadi Bu Guru lebih cocok kalau air itu menggunakan selang terus kemudian tetap ngalir gitu. Jadi ketika ini sedang dibuang kotorannya, ada yang tetap mengalirkan air. Jadi nanti najisnya tetap hilang dengan sempurna gitu ya. Jadi pertama dihilangkan dulu najisnya, semua yang ada di anggota tubuh. Kalau misalnya dia karena kecelakaan gitu ya, kita buang dulu darahnya, atau misalnya habis diinfus kita buang dulu apa yang melekat gitu di tangannya supaya tidak menghalangi air ke tubuh jenazah begitu. Nah itu seperti yang tadi Bu Guru praktekkan ya. Ya, cepetin lagi. Ya. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka akan dibersihkan. Dikatakan itu pakai belasan, pakai dibersihkan dulu, lalu basah semuanya bisa kuning masih. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk membocor biji belakang sampai ini sekarang ini ya. Sebelah sini. Nah, terus nanti sebelah sini. Jadi bagian punggungnya tetap harus sampai belakang. Sampai bersih. Gimana? Jadi sampai bersih. Ini tadi kita berbicara. Untuk dasar bersih ini langsung dianjurkan. Setelah jenazahnya dimandikan, bersih, dikeringkan pakai handuk, kemudian dipindah tempat, kita selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Kafal minimal 1 lapis. Kalau untuk laki-laki 3, kalau untuk jenazah perempuan 5. Jadi nanti untuk perempuan itu ada baju kurung sama jilbabnya. Tapi kalau laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki hanya minimal 3 gitu ya, sebaiknya 3 lapis. Tapi nanti kita prakteknya adalah anggap saja ini jenazahnya adalah jenazah laki-laki. Jadi Bu Guru hanya bawa 3 lembar kain kafan beserta talinya gitu ya. Terus selanjutnya
Tata cara mengkafani jenazah ya, Bu Guru tampilkan dulu videonya. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya diberikan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, untuk kain kafan sepertiga diberikan sepertiga jenazah. Kain kipas jenazah yang digunakan harus berjalan ganjil. Kedua, kapas. Kapas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wanginya pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawan. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, peluru, dan cawan. Cawan digunakan untuk menutupi kemauan jenazah. Keenam, kafan barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengeluarkan minyak wangi cendana dan kafan barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan darah. Kedua, siapkan kain kafan dan kain pelikat jenazah. Kemudian, letakkan kain pelikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, letakkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawan. Kalau ini laki-laki tidak, maksudnya tidak mesti itu ya. Jadi nanti kita prakteknya tidak menggunakan baju. Baju kurung biasanya digunakan untuk jenazah perempuan. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, peluru, dan cawan. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Nah, kita praktek ya. Tadi dari pertama memandikan dulu, terus kemudian nanti kita mengkafani jenazah. Oke? Bu Guru minta 4 anak untuk memandikan, terus nanti 4 anak untuk mengkafani jenazah ya. Untuk 4 anak yang pertama, kamu ya Mas ya, terus kamu ya, terus Akbar sama David memandikan jenazah. Terus nanti untuk yang mengkafani jenazah, Eri, terus kamu ya, terus kamu ya, mengkafani ya. Oke, kita menggunakan meja yang mana ya? Yang di Akbar ya, Bar? Ya. Anggap saja nanti ketika memandikan, ruangannya sudah tertutup ya. Sudah tertutup, jadi orang-orang tidak bisa melihat auratnya jenazah. Oke. Anggap saja sudah ada sabunnya, sudah ada samponya ya, sudah ada airnya. Jadi nanti ada yang pura-pura nyiram, ada yang pura-pura membersihkan najis, ada yang pura-pura neken perut bagian bawah supaya terus nanti ada yang pura-pura membersihkan duburnya, terus nanti ada yang nyiram lagi gitu ya. Oke, kita mulai.
Tadi yang Bu Guru tunjuk untuk kelompok yang memandikan jenazah. Ayo, mulai. Dibawa ke mejanya Akbar. Ya. Oke. Nah, ke sini. Kamu ke sini. Nah, ngadepnya ke sini. Ya. Oke, kita pura-pura latihan ya. Latihan ketika ini adalah jenazah, jangan lupa ditutup dulu auratnya. Anggap saja ini tempatnya sudah tertutup ya. Sudah tertutup. Awaitul husla lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Oke, yang pertama seperti yang ada di layar. Silakan dibaca dulu. Kerjasama, mulai. Jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi sudah ya. Terus jenazah ditutup kain agar auratnya tertutup. Berarti sudah membersihkan kotoran dan najis. Yuk, pura-puranya ada yang ngalirin air ya. Pura-puranya ini selang ya. Terus nanti pura-puranya ada yang membersihkan najisnya. Ya, ya. Terus sing yakin anggap ini adalah jenazah yang nyata gitu. Terus buang kotoran dan najisnya. Sing kira-kira najisnya lah. Kita buang, didudukan, tekan perut bagian bawahnya. Ya, ada yang ini bersihin duburnya. Oke, kamu tetap ngalirin air ya. Tetap ngalirin air. Terus sampai kaki. Kamu muter bok masuk airnya, aku ngair sendiri. Muter. Terus wis kotorannya wis bersih, tinggal kaki yang bagian kaki, bar. Ya, sela-sela jari kakinya, ada kotorannya. Oke, sudah? Sudah? Terus niat Baitul Husla. Bismillah. Nawaitul husla lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Yuk disiram, terus nanti pura-pura pakai sampo, pakai sabun. Tapi musukinnya sing lirian, aja digosok-gosok gitu ya. Pura-puranya pakai sampo ya. Gini sih mosok. Ya, pura-puranya pakai sampo, sabun. Ya, oke. Terus sampai bawah, sampai lupa siram. Terus dibalik sebelah kanan dulu supaya kotoran bagian belakang itu hilang ya. Nah, terus. Oke. Oke, ya, sekarang tinggal sebelah kirinya. Sebelah kiri. Oke. Terus. Oke, sudah? Sudah, sekarang diwudukan jenazahnya. Nawaitul wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Oke, mukanya dulu. Disiram sih mukanya. Nah, tur gitu. Terus tangannya. Tangan kanan dulu. Ya, terus habis itu tangan kiri. Ngusap rambut. Ya, terus kakinya. Oke. Terakhir disirami dengan air yang dicampur kapur barus atau tadi daun bidara. Terakhir dianduki ya, ganti anduk. Guru yes. Angkat. Terus pindah ke sini. Ya, tetap ditutup auratnya, jangan sampai dibuka. Oke. Sudah. Oke, proses memandikan selesai ya. Oke, sekarang kelompok yang kedua yang Bu Guru minta untuk mengkafani jenazah. Talinya dulu. Talinya itu ganjil ya, bisa 5, bisa 7. Tapi Bu Guru ambil 7 ya. Jadi nanti 7 itu di atas kepala, terus ini 3, terus ini 4, terus 5, sini 6, 7. Jadi 7 ya. 5 boleh, tapi ya Bu Guru kepenginnya 7. 7 ya. Jadi ininya dulu. Ya. Berapa itu? Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Anggap ini kain yang pertama ya. Kalau 3 lapis berarti seperti ini. 1, terus 2, ditumpuk jadi 1, namanya 3 lapis. 3. Ya. Silakan. Ini sudah ditata ya. Terus dipasang seperti ini yang tadi Bu Guru. Kalau 1 meja nggak cukup, 2 meja. 1, ya. Nggak sirai, jangan lupa buat pocongnya sini. Ya, 1. Terus 2. Ya, 2. Terus 3. 3 ya. Tinggal jenazahnya. Oke, dijunjung ya, pura-puranya jenazah asli. Ya. Ya. Kakinya sudah ada, kira-kira untuk kakinya ada? Ada ya. Ya, tinggal dipasang. Langsung aja. Iya. Nanti mukanya jangan terlalu biar nanti bisa. Langsung aja 3. Nah, nanti kan mukanya kepenak untuk dibuka gini ya. Ini ya. Nanti pas lagi dikuburkan maksudnya. Oke. Ingat, ngikatnya di sebelah kiri jenazah ya, supaya nanti ketika di liang lahat kepenak dicopot. Kan kudu dicopot anggorora mengko. Mitosnya apa? Sini R1. Di sebelah kiri ngikatnya, jangan tali mati ya, tali wangsul. Sebelah kiri, Mas. Kiri jenazah. Bukan kirinya kamu, tapi kirinya jenazah. Kamu sih, Mas. Sini, bagian leher. Sini. Kiri ya. Gini, Bu. Ya betul. Jadi nanti ketika tinggal seret gitu. Nah, ini bagian agak dada. Ya. Ini sini, Mas. Sini. Agak mata kaki sini. Nah. Nah gitu, kalau 5 ya nggak apa-apa talinya. Bu Guru ngambilnya 7 ya, supaya lebih seret gitu maksudnya. Oke, sudah. Sebelah kiri, jangan di tengah. Kiri ya. Oke. Brepet. Sudah? Ya, silakan duduk. Bu Guru koreksi ya. Tadi untuk memandikan, Bu Guru rasa ya sudah mendekati betul ya. Tadi sudah ada menghilangkan najisnya, kemudian sudah ditekan perut bagian bawahnya tadi ketika memandikan kelompok 1 ya. Terus kemudian sudah disirami dengan betul. Terus sudah disabuni, disamponi, terus kemudian diwudukan sampai terakhir disiram pakai air yang dicampur kapur barus. Itu tadi sudah selesai untuk kelompok 1 ya, sudah mendekati betul. Terus untuk kelompok 2 tadi agak sedikit ketika memberi ikatan ini ya, talinya. Kenapa ini sih sebenarnya kenapa harus di sebelah kiri jenazah? Supaya memudahkan ketika nanti mau dimasukkan ke liang lahat. Gitu, kan gini modelnya. Ditampani kan dari atas. Gini. Liang lahat itu kan liang yang ada di kuburan sebelah sana pojok. Jadi kalau ini kuburannya, liangnya ada di sini, kan? Nah, nanti dimiringkan badannya.
Nah, ketika dimiringkan, lambung pipi itu harus nempel tanah. Jadi makanya nanti mukanya dibuka. Nah, kenapa harus di sebelah kiri? Supaya nanti ketika nyopot talinya tuh gampang. Kalau tadi di tengah ya gini, itu kan jadinya gini, ya kan? Makanya mudahnya itu di sebelah kiri. Copot. Ya sudah mendekati betul juga untuk kelompok kedua. Terima kasih ya tadi ya. Tadi sudah memperhatikan. Bu Guru harap nanti ketika di masyarakat kalian bisa mempraktekkan ini dengan benar. Pelajari itu ya. Tadi termasuk niat memandikan jenazahnya, terus niat mewudukan jenazahnya. Oke. Untuk memandikan, mengkafani sudah selesai. Tadi juga sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, tata cara memandikan dan mengkafani. Berarti untuk materi hari ini selesai ya. Kesimpulannya bahwa penyelenggaraan jenazah itu ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, sama menguburkan. Oke, sekarang sebagai penutup Bu Guru ngecek ya. Tadi yang Bu Guru sampaikan apakah kalian memperhatikan atau tidak? Gitu ya. Oke, coba si David. Tadi hukumnya menyelenggarakan jenazah apa? Yang keras suaranya? Fardu kifayah. Oke, fardu kifayah betul ya. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban semua, yang keras ngomongnya. Umat Islam dalam mengurus jenazah, jika salah satu sudah mengerjakan yang lain. Oke, terima kasih. Coba pertanyaan selanjutnya ya sebelum kita akhiri ya. Coba satu lagi. Apa saja penyelenggaraan jenazah meliputi 4 hal itu? Yang pertama, memandikan, betul. Mengkafani. Setelah dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jangan sampai terbolak-balik. Minggu depan kita akan belajar mengenai setelah memandikan, mengkafani, berarti minggu depan kita akan belajar menyolatkan sama menguburkan, ditambah nanti takziah ya. Berarti menyolatkan, menguburkan sama takziah. Minggu depan kita akan belajar itu. Nah, selanjutnya Bu Guru beri tugas ya di rumah. Nanti silakan dikerjakan. Ini berupa penilaian diri dan penilaian antar teman untuk nilai sikapnya. Terus nanti kalian silakan jawab soal ini ya. Terus nanti ada LKPD-nya juga. Bu Guru bagi ya sebagai apa namanya? Nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas terstruktur ya. Dikerjakan di rumah, langsung dikerjakan. Itu Bu Guru beri tugas sebagai tugas terstruktur begitu, karena waktu kita terbatas ya, gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum Bu Guru akhiri? Gak ada ya. Oke, tadi kesimpulannya jelas ya. Terus kemudian Bu Guru sudah kalian tanya satu-satu mengenai materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Terus kemudian tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyolatkan, menguburkan sama takziah. Terus itu berarti tugas untuk kalian kerjakan sebagai tugas terstruktur di rumah. Silakan nanti dikerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Gitu ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.